Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adiatma Engineering. Pada video kali ini akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tutorial Hekras. Pada video kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mempersiapkan data geometri yang akan kita masukkan ke program Hekras. Di antaranya adalah data cross section dan data long, ya, sama data situasi ini. Jadi pada video kemarin kita membuat data cross dari potongan melintang ini, kita masukkan ke Excel, ya, dari STA1 atau S1 sampai dengan S41, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yang perlu kita perjelas adalah bagaimana prinsipnya, ya. Jadi pada dasarnya adalah sebelum adanya program atau pembuatan program itu ada dasar-dasar analisa hidrolikanya, ya, karena kita mau melihat atau mengetahui tinggi muka air pada suatu sungai, ya, pada dasarnya kan kalau secara manualnya ada dasar-dasar persamaannya atau dasar-dasar model perhitungannya, ya. Jadi bisa dilihat di sini rumus-rumus persamaannya adalah Y2 plus Z1. Jadi Y2 itu adalah tinggi muka air yang ada di hulu. Jadi anggapannya kita melihat satu penampang memanjang sungai, ya. Jadi ada hulu sama hilir. Itu tinggi muka air kayak Y1 yang tinggi muka air hilir, Y2 adalah tinggi muka air di bagian hulu, ya. Terus ada Z atau datumnya. Nah, seperti yang kita bilang kemarin, di mana-mana ada gambar profil memanjang itu ya pasti ada datumnya, ya. Nah, dari datum inilah nanti kita mengetahui beda tinggi, ya, hulu sama hilir. Nah, setelah adanya datum, adanya tinggi muka air hulu dan hilir, nah di atasnya ini nanti ada A2, ini ya, yang ini A2 kali P2 kuadrat dibagi 2G, ya. Itu yang di posisi ini, ditambah Y1, ya, yang ini yang di kondisi hilir, muka air di hilir, ditambah dengan Z, ya, ditambah dengan datum yang hilir, ditambah A1, itu A1 yang ini kehilangan dari garis energi ke muka air, ya. A1 kali P1 kuadrat dibagi 2G plus HE. Nah, jadi plus kehilangan tinggi energinya, ya. Baru ke bawah itu HE itu sama dengan sekian, terus sampai nanti ada tata cara untuk memperhitungkan secara manual kalau dia bentuk penampang sungainya begini, ya. Jadi anggapannya ya di bias juga, ya, di bias-bias. Baik, itu sekilas tentang bagaimana perhitungan dasar atau perhitungan analisis hidrolikanya, ya. Baik, sekarang kita lanjut ke bagaimana menginstal programnya, download dan install program. Jadi untuk mendownload Hekras ini mudah saja, ya, tinggal buka browser, terus kita ketik software Hekras, ya. Nah, software Hekras ini langsung klik aja yang pertama ini, ya, Hydraulic Engineering Center. Nah, baik, kita klik download, ya. Nah, ini
Nah, untuk sesi kali ini download saja yang 4.1. Tapi pada prinsip dasarnya ya sama-sama aja. Cuma kalau Anda kayak Hekras 5.0, 5.03 ini nanti memang fitur-fiturnya lebih lengkap. Jadi kedepannya kita juga akan membahas tentang muka air banjir di sungai dengan adanya overlay dengan 3D-nya ya, 3D dari atau analisa 2D dari Hekras. Jadi nanti itu bisa ditampilkan kira-kira daerah genangan banjir itu sampai mana saja. Akan dikombinasi nanti dengan ArcGIS ya. Tapi untuk pelajaran dasar kali ini adalah kita pakai 4.1 saja ya. Jadi ini tinggal ditekan download saja ya. Setelah tekan download nanti baru akan download sendiri, baru teman-teman install ya. Baik. Nah, setelah di download nanti tinggal diinstal saja ya, tinggal diinstal sehingga nanti pada layar desktop kita nanti akan muncul Hekras 4.1 ya, 0 ya. Gitu. Baik, bagi teman-teman mungkin sudah ada yang baik, kita lanjutkan. Setelah program terinstall nanti kita tinggal buka saja ya. Nah, ini jadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, ketika ada teman-teman punya kendala mengenai tidak bisa dibukanya nanti, pasti itu biasanya pengaturan di control panel masalah regionnya ya. Jadi regionnya ini region and language. Nah, ini harus diatur dulu additional setting. Nah, ini desimal ya, jadi titik, nanti digit grouping simbol itu koma ya, begitu seterusnya di currents time ya, nanti di apply. Nah, setelah ini di apply, dirubah region and language nya, baru nanti buka lagi program Hekrasnya, baru bisa dibuka ya. Jadi harus diatur region and language nya dulu gitu, ketika ada kendala. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari data geometri kemarin ya, kita mendapatkan data Excel ya, dari S1 sampai dengan S41 ya. Kita dapatkan data ini, ada STA sama ada elevasi seperti yang dijelaskan kemarin. Nah, proses selanjutnya adalah sekarang kita akan memasukkan data geometri cross sungai ini ke dalam Hekras ya. Caranya adalah yang pertama kita harus membuat new project dulu ya, file new project. Nah, kita simpan contoh di F ya, kita simpan. Pelatihan ya, sungai dulu ya. Nah, di sini kita tulis judulnya ya, Sungai Hulu. Baik. Nah, baru kita save ya. Oke. Nah, ini akan tampil seperti ini. Oke saja langsung ya. Nah, jangan lupa yang pertama adalah set dulu unitnya, unit sistem ya. Nah, ini udah ke set, jadi nanti teman-teman mungkin ada yang masih di posisi US customary ya, nanti diganti saja ke sistem international metric system ya. Oke, baik. Setelah itu sekarang sebentar saya mau jelaskan dulu bagian panel sama menu yang ada di sini. Jadi di sini nih ada menu bar ya. Ini untuk gist mappernya nanti, terus ini untuk option, terus ini untuk pilihan-pilihan view, terus ini untuk runningnya ya, edit. Nah, ini menu bar sama toolbar ya. Nah, jadi
di sini ini ada beberapa baris ya. Ini 1 2 3 4 5 ya, ada 5 baris. Jadi proses pertama adalah kita harus buat new project dulu ya, terus simpan nama sungai atau nama projectnya apa. Terus yang kedua ini ada geometri. Jadi kedua itu nanti kita akan masuk ke baris geometri data ya. Jadi di geometri data ini adalah tempat kita menginput data memanjang dan melintang sungai ya. Nah, terus yang ketiga kita masuk nanti ke steady flow. Nah, di steady flow ini adalah kita entry debit banjirnya, di mana debit banjir yang kita gunakan mungkin nanti dari Q2 sampai dengan Q100 atau Q1000 bisa saja tergantung kita. Tapi untuk normalisasi sungai sendiri standarisasinya mungkin sekitar Q25an untuk desain normalisasi ya. Jadi di steady flow, nah steady flow ini adalah nanti ini dimasukkan hidrograf ya. Jadi aliran yang jadi kayak di perhitungan banjir itu dimasukkan dari jam 0 sampai dengan jam puncak sampai dengan surutnya air banjir itu ya, itu masuk di sini nanti, masuk hidrografnya. Nah, setelah semuanya ini nanti terisi ya, dengan proses ini baru nanti di plan. Nah, plan ini maksudnya analisisnya di sini. Jadi setelah keluarnya analisis ini nanti keluarlah tinggi muka airnya. Jadi setiap penampang sungai yang kita entry ke geometri data nanti akan keluar pada saat tinggi muka airnya akan keluar pada saat proses terakhir, yaitu proses plan atau proses run ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke pengisian geometri data ya. Oke, di posisi geometri data ini ya akan tampil seperti ini. Ini bisa kita perbesar. Nah, di sini ada reach, ada storage area, ada cell connects, storage area connects, ada pump station, terus ada chance, ada cross section, ada BRDG culvert, influence structure, lateral structure, dan sebagainya. Jadi masing-masing dari toolbar ini adalah mempunyai fungsi tertentu ya. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan jelaskan untuk fungsi dari masing-masing toolbar ini. Jadi pertama adalah kita masukkan geometri data dengan cara membuat jalur sungainya ya. Nah, sebelum kita membuat jalur sungai kan kita butuh situasi yang ini ya. Ya, yang ini. Nah, untuk video kali ini kita coba masukkan secara manual ya. Jadi kita tinggal klik add background ya. Terus add. Nah, ini di folder yang tadi. Jadi teman-teman nanti tinggal JPEG peta situasi ini. Setelah dijadiin JPEG baru masuk ke Hekras ya. Baru entry dia ke Hekras. Bentar. Ya. Nih. Ya, kita open ya. Yes. Terus. Oke, kita full float. Nah, terbentuklah seperti ini ya. Jadi ini hulu sungai ya, ini hilirnya. Oke. Nah, setelah ini tampil, kita akan buat garis river ridge. Tinggal klik river ridge ya. Baru nanti digitasi di posisi-posisi asnya ya. Ini bisa di zoom ya, jadi zoom aja, jadi supaya lebih nyambung nanti posisinya ya. Oke. Oke, jadi kita mulai membuat river ridge itu adalah dari posisi potongan melintang langsung ya. Jadi ingat posisinya adalah dari dimulainya itu dari sini ya. Oke, jangan mulai dari agak atas, nanti jarak masing-masing potongan melintang
ini kan jadi beda, jadi awalnya sungainya juga panjangnya menjadi beda ya. Oke, terus kita entry selanjutnya. Oke, ada belokan ya, kita juga harus mengikuti belokan-belokan itu karena ini nanti berpengaruh sekali terhadap pola alirannya ya. Oke. Oke, sampai di sini ya. Ya, ada sampai jembatan. Oke, river Sungai Belo ya, kita simpan sungainya, baru reach 1 atau nomornya 1 ya. Oke, kita oke. Nah, terbentuklah garis channel ya, atau terbentuklah garis tengah atau garis memanjang sungai. Oke, ini jadi akan terbentuk seperti ini. Jadi sebagai catatan untuk awalnya itu ya, untuk awalnya itu kita harus mulainya dari hulu ke hilir. Jadi supaya nanti arah aliran itu terbaca ya, jadi penggambaran river ridge itu harus dari hulu ke hilir ya. Oke, setelah ini tersedia, kita masuk ke membuat cross section. Kita klik edit and create cross section. Nah, ini. Nah, sebagai catatan, jadi pada saat mengentry cross section itu, kalau di Hexcraft itu adalah prinsipnya itu kita mulai dari cross paling bawah ya, atau cross paling hilir, atau cross bagian hilir ya. Jadi kalau yang bagian hilir berarti nanti kita akan mulai dari posisi S41 ya. Ya, di sini S41. Jadi awalnya kita harus mulainya dari sini. Oke. Baik. Nah, untuk membuat awal yang pertama ya, kita harus add new cross section. Ini tulis saja 1 karena ini mulainya dari hilir ya. Nah, 1 dari hilir deskripsinya berarti kalau sesuai dengan gambar kita, jadi kita harus tulis S41 ya, karena posisi STA paling bawah itu adalah posisi S41. Setelah itu kita masuk ke Excel, kita ambil data S41 ya, kita copy yang kita buat kemarin, baru masuk lagi ke Hexcraft-nya ini, baru di paste. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Oke, kita membahas lagi mengenai downstream reach length ya. Jadi downstream reach length ini adalah panjang dari STA ke STA. Jadi kalau kita mulai dari hilir berarti dari S41 nanti ke S40 ya, sesuai yang digambar. Namun jadi untuk ini left overbank sama right overbank ini, karena pertama sekarang kita mulainya dari hilir dan titik 0, berarti jarak antara tanggul kiri dan tanggul kanan atau left overbank sama right overbank sama asnya, jadi kita taruhkan 0 karena kita baru mulai ya, intinya gitu. Oke, 0 terus meaning sama ini meaning ini terakhir ya, nanti tak jelaskan sedikit. Nah, sekarang kita ke left overbank dulu. Nah, kita anggap jadi maksudnya main channel bank station ini adalah kita kasih batasan, kira-kira batasan aliran itu di mana posisi cross itu ya. Jadi maksudnya kan batas tanggul, jadi ada tanggul kiri sama tanggul kanan sama itu ya. Ya, jadi anggap saja kita untuk batasan sungai atau batasan aliran itu kita buat di 8,2 di posisi ini. Jadi entry yang di sini untuk tanggul kiri yang di sini, nanti tanggul kanan itu ambil posisi yang ini, anggaplah yang 2 terakhir lah,
65,2 ya. 65,2. Oke. Baik, sebentar ya. Baik, jadi tinggal mengisi meanings value. Jadi ini adalah maksudnya adalah coefficient meaning ya. Coefficient meaning itu nilainya itu kan tergantung dari kondisi lapangan. Jadi pada saat awal kita mau merencanakan normalisasi kan kita pasti adanya survei lapangan, terus yang kedua itu nanti pengukuran ya, pengukuran topografinya atau pengukuran profil memanjang dan melintang sungainya. Seterusnya nanti akan dilakukan analisa hidrologi sampai ketemu debit banjir. Nah, nanti adanya data pengukuran ya sama data hidrologi. Nah, nanti ini dua-duanya ini akan di running gitu loh. Jadi ada data topografi atau potongan memanjang melintang, ada banjir yang terjadi di sana, baru nanti dimasukkan ke Hekras ini untuk mengetahui kira-kira sampai mana sih tinggi airnya gitu ya. Oke, baik. Mengenai coefficient meaning sendiri ya, kita lihat ini. Jadi ini tabel kekasaran meaning untuk saluran atau sungai juga bisa saja ya. Jadi ini ada kriterianya. Jadi untuk tanah itu bagaimana, untuk pasangan itu bagaimana, untuk beton itu bagaimana ya. Jadi ini ada kriteria lurus, baru, seragam, landai, dan bersih. Nah, bagaimana kondisi yang ada di posisi sungai ini ya, itu kan tergantung kondisi lapangannya nanti. Cuman pada saat tutorial ini kita taruh yang standar aja lah ya, 0,03. Itu juga yang di sini 0,03. Oke, nah setelah semua data ini terisi baru kita apply data. Nah, ini akan terbentuk profil melintang sungai ya. Nah, begitu selanjutnya nanti kita entry, terus setelah ini apply entry. Nah, setelah ini jadi ya, sudah di apply datanya, kita new lagi, new cross section ya, dengan ini tulis saja 2 ya. Nanti di sini karena tadi S41 sekarang menjadi S40 ya. Nah, setelah itu kita copy datanya, S40 copy datanya ya. Oke, copy, kita masukkan ke geometri cross section koordinat ya. Nah, ini mulai sekarang ini di posisi downstream ridge length ya. Jadi panjang tadi dari S41 ke posisi S40 ya. Nah, ini kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini juga ya. Ini kan tanggulnya ini. Nah, ini. Atau kita ini bawa ini, kita pisahkan kita ke sini supaya dia sudah bisa langsung ya. Nah, ini maksudnya jarak S41 ke S40 ya. Ini tinggal kita LS saja. Kita masukkan panjangnya. Nah, jadi panjang channelnya itu adalah 74 meter. Nah, 74 meter kita masukkan ke Hekras. Terus yang kedua adalah posisi kiri ya, 80 meter. Nah, ini kan beda nih, jadi tergantung dari belokan-belokan itu ya. Nah, terus posisi kanan itu 67 ya. Oke ya, jadi gak mungkin dia sama, nanti dia beda pastinya karena ada belokan-belokan itu ya. Meaningnya kita tetapkan dulu. Untuk standarnya berarti ini 9,67, kita taruh posisi 9,67. Oke, terus 114,07 kita apply ya. Terbentuk sungai yang kedua ya. Begitu seterusnya dilanjutkan ke S39, S38 sampai nanti ketemu di posisi S1 ya. Oke. Nah,
Setelah semuanya nanti terisi, ya, setelah semuanya nanti terisi dari S41 sampai dengan S1, ya, ini kita tutup. Nah, nanti baru selanjutnya di save. Jadi semuanya buat nanti akan terbentuk di sini. Selanjutnya nanti save geometri data, ya. Jadi harus di save ini. Kalau tidak di save kan nanti contoh aja nih, ya. Nah, kalau tidak di save nanti nggak bisa, dia akan tampak dia di program awal, ya. Nah, kalau sudah di save, ini ditutup. Nah, ini akan masuk geometri data nanti di sini, ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi dilanjutkan sampai dengan semua crossnya sampai dengan S41, baru nanti setelah itu baru entry steady flow-nya di video selanjutnya, baru nanti, nah ini sama bisa aja lah ini, ya. Jadi steady flow dengan plan. Jadi nanti setelah kita masukkan steady flow, baru nanti kita langsung run atau plan di sini, ya, di video selanjutnya. Baik, jadi setelah semua data geometri sudah terinput, ya, jadi nanti akan berbentuk seperti ini, ya. Jadi dari S41 ini jadi 1 sampai dengan 47, ya, S47 cross jadinya, ya, atau 47 potongan melintang. Baik, mungkin setelah ini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen, ya, di kolom komentar, ya. Nah, baru setelah ini nanti kita akan lanjut ke running analisisnya. Oke, ini dia bentuknya. Nah, terus kita lihat di posisi cross section, ya. Ini semuanya sampai dengan S47, ya. Oke, mungkin untuk video kali ini mungkin cukup. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.